Halo semuanya, kembali lagi bersama Febri Setiawan. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mengganti layar HP Realme 6. Ini adalah barang yang akan saya kerjakan. Sebelum saya bertemu dengan Realme 6 ini, yang punya HP, WhatsApp adik saya beberapa hari lalu. Dia menyampaikan bahwa minta tolong untuk mengganti layar HP dengan tipe Realme 6. Sesuai dengan permintaan, saya pesankan terlebih dahulu layar HP di Tokopedia, dan setelah sampai, baru HP ini dibawa ke rumah. Setelah saya cek tampilan layarnya memang kedip-kedip dan warnanya juga kadang menguning. Tapi kali ini saya tidak perlu memikirkan rusaknya apa dan seperti apa alternatifnya. Karena pemilik sudah minta untuk diganti layar, dan sudah saya belikan juga layarnya. Kali ini saya beli layar dengan merek Rocker lagi. Karena menurut saya kualitasnya cukup bagus dari segi tampilan layar dan ketahanannya. Cukup bandel juga, tidak gampang error dan tidak gampang pecah. Meskipun kualitasnya bagus, jarang ada yang bermasalah, namun video unboxing seperti ini selalu saya lakukan. Karena salah satu syarat untuk retur atau mengembalikan barang saat beli online seperti ini adalah video unboxing. Yang pertama harus dipastikan adalah fisiknya. Saya periksa secara menyeluruh, terutama di bagian kabel fleksibelnya, untuk memastikan tidak adanya cacat fisik pada spare part yang saya beli. Setelah sekilas cek fisik layar aman, maka langkah selanjutnya adalah mencoba layar baru. Garansi dari spare part layar HP seperti ini akan hangus apabila segel rusak, pelindung layar dilepas dan lain-lain. Untuk lengkapnya bisa dibaca di bagian deskripsi penjualnya. Namun yang biasanya terjadi adalah layar sudah terkena lem perekat. Maka dari itu, sebelum memasangkannya ke ponsel, alangkah baiknya untuk dicoba terlebih dahulu. Yang pertama harus saya lakukan adalah membongkar HP ini. Tentu saja saya perlu lepaskan terlebih dahulu SIM tray dari HP. Selanjutnya lepaskan penutup backdoor atau penutup casing belakang dari Realme 6. Caranya cukup mudah. Congkel perlahan dengan plat tipis atau alat pembuka casing. Namun usahakan jangan menggunakan benda keras yang berbahan metal, karena bisa melukai plastik casing yang halus. Posisi penutup backdoor dari HP ini sudah sedikit terbuka dan pecah-pecah. Tentu saja ini tidak aman, debu ataupun air bisa dengan mudah masuk ke dalam mesin HP-nya. Itu akan mengakibatkan ponsel cepat rusak ataupun mati. Casing yang terbuka sedikit seperti ini paling sering disebabkan oleh baterai yang mulai melembung. Meskipun ada penyebab lain seperti sudah pernah dibuka, terjatuh, kena air, kena panas ataupun perekat yang kurang bagus sehingga tidak melekat sempurna. Untuk mempermudah melepaskan atau melunakkan perekat, biasanya menggunakan panas. Nah, karena solder uap saya rusak dan belum beli penggantinya, di sini saya panaskan menggunakan korek api. Ini cukup aman dilakukan jika sudah terbiasa.
Seperti ini tampilan di balik penutup belakang dari HP Realme 6. Selanjutnya lepaskan semua skrup yang mengunci casing belakang. Setelah semua skrup terlepas, buka perlahan, karena seharusnya ada kabel fleksibel kecil yang menghubungkan papan PCB dan sensor fingerprint yang menempel pada casing belakang. Seperti yang saya katakan tadi, inilah kabel fleksibel yang menghubungkan sensor fingerprint. Untuk menanganinya, cukup congkel saja dengan hati-hati. Lanjutkan dengan melepaskan konektor baterai. Langkah ini cukup penting bagi yang tidak terbiasa melakukan servis HP, karena jika masih ada arus listrik dan mesin tersentuh dengan konduktor pada bagian tertentu, itu bisa mengakibatkan konslet atau short. Saya akan lihat layar barunya untuk memastikan yang mana kabel fleksibel yang mengarah ke layar. Kabel yang mengarah ke layar adalah bagian kiri ini. Selanjutnya adalah mencoba layar yang baru. Cukup hubungkan saja kabel fleksibel layar baru ke mesin dari HP Realme 6 dan coba untuk nyalakan. Ternyata ini cukup susah, karena terganggu oleh kabel fleksibel yang lama. Saya akan coba solasi ke bawah agar tidak mengganggu. Pengecekan awal, saya hanya melakukan pengecekan pada tampilannya. Saya colokkan charger dan ketika muncul tampilan indikator charging dengan normal maka akan saya lanjutkan. Umumnya jika tampilan ini normal, tanpa ada kendala seperti tampilan bergetar atau bergaris dan lain-lain, maka layar HP ini normal. Namun lebih amannya kalian coba nyalakan HP-nya dan tes juga layar sentuhnya terlebih dahulu. Ini mengantisipasi jika layar baru ini bermasalah. Jangan sampai layar lama yang masih berfungsi dilepaskan, dan layar baru yang mau dipasang malah bermasalah. Itu akan menyebabkan HP ini menginap lama di rumah, karena saya tidak memiliki stok yang ready. Setelah layar bisa dipastikan normal, langkah selanjutnya adalah melepaskan layar yang lama. Lepaskan terlebih dahulu baterai Realme 6, di HP sudah ada petunjuknya, cukup kletek plastik hijau dan yang bening ini.
Setelah itu tinggal tarik plastik hijau seperti ini. Baterai perlu dilepaskan saat mengganti layar karena kabel fleksibel dari layar melewati bawah baterai. Mustahil saya lakukan jika tidak melepaskan baterainya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah melepaskan layar yang lama seperti ini. Saya menggunakan plat besi tipis untuk membuat celah. Setelah itu saya menggunakan plastik mika tipis untuk memotong perekat yang mengikat layar. Tentu saja agar lebih mudah, saya juga menggunakan korek api yang tadi untuk membuat perekatnya menjadi sedikit lebih lunak. Langkah ini cukup lama sehingga akan saya percepat saja agar tidak terlalu panjang. Setelah terlepas seperti ini, saya juga perlu membersihkan sisa-sisa perekat yang masih menempel pada frame ataupun dudukan layar. Ini juga akan saya skip saja karena prosesnya lumayan lama. Intinya hanya memastikan tidak ada sisa-sisa perekat yang menempel pada frame. Sisa perekat yang masih menempel pada frame bisa menyebabkan layar terbuka sedikit karena tidak presisi. Ataupun parahnya touchscreen kadang nyentuh-nyentuh sendiri karena ada yang mengganjal pada bagian tertentu, yang menyebabkan bagian tersebut tegang. Saya coba posisikan terlebih dahulu layar barunya, untuk memastikan apakah bisa terpasang sempurna pada posisinya. Jika tadi saya hanya melakukan pengecekan pada tampilan layarnya. Kali ini akan saya tes lengkap mulai dari tampilan sampai dengan fungsi layar sentuhnya. Saya rekatkan sementara menggunakan solasi agar layar tidak terlepas. Selanjutnya sepertinya perlu hubungkan backdoor Realme 6 ini karena tombol power ada di bagian backdoornya. Namun ternyata ada test point di dekat flexible power. Harusnya ini bisa dijumper untuk menghidupkan HP-nya. Selanjutnya saya tes fungsi dari layarnya. Ponsel ini ternyata dikunci. Namun bukan masalah, yang penting saya bisa tes tampilan, touchscreen dan brightness-nya. Hanya memastikan normal dan saya lanjutkan dengan memasangkannya ke ponsel menggunakan perekat. Saya pastikan ulang frame-nya bersih, agar lem bisa menempel dengan baik.
Saya lepaskan juga jaring penutup speaker atas yang menempel pada layar yang lama. Dan setelah itu tinggal berikan lem pada frame yang sudah bersih. Biasanya untuk layar seperti ini saya menggunakan lem T7000, namun barangnya baru dibawa teman. Jadi kali ini saya menggunakan lem B7000. Pastikan lem rata di setiap tepinya, agar tidak ada celah yang bisa membuat debu ataupun air masuk ke dalam, karena cukup beresiko jika air masuk ke layar. Selanjutnya saya kletek terlebih dahulu plastik-plastik yang melindungi layar bagian belakang. Setelah itu tinggal posisikan layarnya pada frame. Perlu dipastikan posisi layarnya benar-benar bagus, tidak miring atau terlalu atas bawah ataupun samping. Selanjutnya saya pasangkan penjepit agar posisi layar rapat dan tidak bergeser sampai lemnya kering. Karena ini malam, dan saya sudah mulai mengantuk, akan saya lanjutkan saja prosesnya. Saat ini lem sudah lumayan kering. Sudah kira-kira 1,5 jam, tadi saya tinggal nonton YouTube. Wah, ini harusnya sisa-sisa lem yang ada di tepi layar saya bersihkan tadi saat masih basah. Karena cukup susah jika lem sudah agak kering seperti ini. Lanjut saya pasangkan kabel fleksibel layar. Caranya seperti ini, hubungkan dulu soketnya, lalu bentuk alur kabelnya dengan cara urut dari bawah seperti ini. Saya pasangkan baterai Realme 6 kembali ke posisinya. Saya coba pijat-pijat sedikit karena baterainya sedikit bingkok saat saya lepas tadi. Ini aman saja karena baterai lithium polimer seperti ini memang tidak dibekali casing yang keras agar bisa memiliki dimensi yang tipis dan kecil.
Saya bersihkan terlebih dahulu pelindung kameranya agar lebih jernih. Lanjut dengan memasangkan backdoor dari Realme 6. Ini saya harus menempelkan tombol luar volume. Karena karet fleksibelnya sudah aus, jadi tombolnya terlepas. Ini bagian yang perlu hati-hati saat memasangkan backdoor. Memasangkan kabel fleksibel fingerprint ini perlu hati-hati, karena kabel fleksibel ini cukup kecil dan tipis sehingga mudah putus. Intinya adalah ikutin saja alur kabelnya dan tekan soketnya. Setelah itu tinggal tekan-tekan saja backdoornya sampai mengunci, biasanya berbunyi klik. Saya pasangkan juga semua skrup yang tadi dilepaskan. Di perangkat ini kebetulan skrupnya sama semua, tidak perlu khawatir, asal pasangkan saja semuanya. Jika sudah seperti ini, selanjutnya pasangkan penutup backdoornya menggunakan lem juga. Pastikan penutupnya bersih dari sisa-sisa lem, agar nanti bisa merekat dengan baik di ponselnya. Saya tambahkan lem yang sama di setiap tepi dari ponsel ini untuk merekatkan penutupnya. Saya ratakan di semua tepinya agar debu dan air tidak masuk melalui belakang sini.
Saya tempelkan penutup backdoornya perlahan agar pas pada posisinya. Selanjutnya saya pasangkan kembali penjepit tadi sampai lem benar-benar kering. SIM tray hampir lupa tidak saya masukkan. Sekian dulu video kali ini, mengenai pengalaman saya mengganti layar smartphone Realme 6 dengan layar merek Rocker. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel ini agar menjadi lebih maju.